warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu kami, Bapak Suhendra Eskom Mkom. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil studi kasus kami mengenai pemodelan data SQL NoSQL dengan fokus spesifik pada analisis implementasi Big Data di dalam ekosistem marketplace nasional. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Heri Purwanto, Saudara Izul Fitrianto, Saudara Pahriza Adiwijaya, dan Saudara Rian Dwi Hanggaro dari Universitas Mercubuana. Untuk studi kasus marketplace, mari kita mulai dengan meninjau dashboard operasional yang mendasar. Mari kita mulai dengan meninjau dashboard operasional yang menjadi dasar studi kasus kita. Kita berhadapan dengan skala operasional yang masif, dengan 15 juta pengguna aktif bulanan dan 3 juta transaksi per hari. Tantangan manajemen utama di sini bukan sekedar menyimpan data, melainkan kemampuan sistem untuk mengolah dan menganalisis volume data masif secara efisien dan akurat. Jika sistem tidak mampu mengelola arus data, seperti 500.000 inventory produk aktif atau 50 juta ulasan pengguna ini, maka data tersebut akan kehilangan nilainya bagi bisnis. Mengapa termasuk Big Data? Lantas, mengapa infrastruktur tradisional tidak lagi relevan dan kita harus beralih ke Big Data? Ada 4 alasan fundamental, yaitu pertama, volume masif. Skala data kita sudah melampaui kemampuan database tradisional. Ini akan menghasilkan terabyte data mentah harian. Alasan kedua adalah pertumbuhan eksponensial, yaitu interaksi pengguna dan log sistem yang berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan infrastruktur server konvensional. Yang ketiga adalah kapasitas yang tinggi. Ini memerlukan skalabilitas horizontal, di mana beban tidak lagi ditumpukan pada satu mesin besar, melainkan tersebar ke dalam klaster server seperti head of untuk menjaga integritas. Dan alasan yang keempat adalah urgensi pemrosesan, yaitu kecepatan data menuntut real time decision making. Perubahan harga dan informasi stok harus diproses instan agar kita tidak kehilangan keunggulan kompetitif. Berikutnya adalah karakteristik 5V dalam marketplace. Untuk menangani kompleksitas tersebut, kita menggunakan kerangka kerja 5V, yaitu terdiri dari pertama adalah volume, yaitu memungkinkan kita menangani jutaan transaksi dan log harian. Yang kedua yaitu variety. Ini memungkinkan integrasi data terstruktur seperti tabel transaksi dengan data tidak terstruktur seperti foto produk atau koordinat GPS kurir. Ketiga ada velocity, yaitu memastikan alur data real time dari klik pengguna hingga status pengiriman diproses tanpa latensi. Keempat ada veracity. Ini akan menjamin konsistensi dan akurasi data, harga serta promo agar tetap valid bagi konsumen. Dan yang terakhir adalah value. Ini adalah muara dari seluruh proses ini, yaitu mengubah tumpukan data mentah menjadi insight. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan teman saya, Mas Izul Fitrianto. Terima kasih Mas Heri. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan dari alur arsitektur Big Data, yaitu proses ETL. Yang pertama, ada data show. Tahap awal dimulai dari pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti database transaksi marketplace, data pelanggan, log aktivitas pengguna, media sosial, hingga sensor atau aplikasi mobile. Data yang masuk biasanya memiliki format berbeda-beda dan jumlahnya sangat besar. Yang kedua, ada extract. Pada tahap ini, sistem mengambil data dari sumber yang tersedia tanpa mengubah isi aslinya. Proses ekstrak bertujuan agar seluruh data dapat dikumpulkan ke dalam satu tempat sementara
atau staging area, sehingga lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Untuk selanjutnya, ada transform, yang dimana data yang sudah dikumpulkan kemudian diproses agar menjadi lebih rapi dan siap dianalisis. Proses transform meliputi, pertama, menghapus data duplikat, kedua, memperbaiki data yang tidak lengkap, ketiga, menyamakan format data, keempat, menggabungkan data dari berbagai sumber, kelima, melakukan validasi agar data lebih akurat. Tahap ini sangat penting karena kualitas analisis bergantung pada kualitas data hasil transformasi. Selanjutnya ada load, yang dimana data yang telah dibersihkan dan diproses selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem penyimpanan seperti data warehouse atau Hadoop, Distributed File System, atau HDFS. Penyimpanan ini dirancang untuk menangani data berukuran besar dan mendukung proses analisis yang tepat. Kelima, output dan business intelligence. Tahap terakhir adalah penyajian data dalam bentuk dashboard, grafik, laporan, atau visualisasi lainnya. Informasi tersebut digunakan oleh manajemen untuk membantu pengambilan keputusan seperti melihat tren penjualan, perilaku pelanggan, atau performa produk. Proses ETL membantu perusahaan mengubah data mentah menjadi informasi yang sangat bernilai. Dengan alur ETL, data yang tersebar dari berbagai sumber dapat diintegrasikan, dibersihkan, dan dianalisis secara efektif sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Untuk selanjutnya, penjelasan dari tahapan ETL. Yang pertama ada data shot, titik awal pengambilan data mentah dari sistem marketplace, meliputi transaksi, log user, dan katalog produk dalam format beragam. Yang dimana semakin besar marketplace, maka semakin besar juga volume data yang dihasilkan setiap hari. Oleh karena itu, sistem harus mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan struktur. Yang kedua ada extract dan transform, yang dimana proses pembersihan data atau cleaning, normalisasi, dan validasi data agar konsisten dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga ada load atau Hadoop, yang dimana data yang telah diproses disimpan ke dalam ekosistem Hadoop atau HDFS menggunakan mekanisme distributed yang efisien. Lalu, selanjutnya ada dashboard BI, yang dimana visualisasi hasil analisis melalui dashboard business intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Selanjutnya, ada analisis Hadoop. Mengapa dibutuhkan? Pertama, ada stabilitas horizontal, yang dimana memungkinkan marketplace untuk menambah kapasitas penyimpanan dan daya komputasi dengan menambah server standar atau komoditi hardware tanpa perlu menghentikan sistem yang sedang berjalan atau zero downtime. Yang kedua ada fleksibilitas tipe data, yang dimana mampu mengolah data terstruktur atau table database, semi terstruktur atau log JSON, hingga tidak terstruktur atau gambar produk atau ulasan video dalam satu ekosistem big data yang terpadu. Ketiga, ada penyimpanan distribusi atau HDFS, yang dimana data transaksi dan profil pengguna yang masif dipecah menjadi blok-blok kecil dan disimpan di seluruh cluster. Memastikan akses data yang cepat melalui pemrosesan paralel yang efisien. Yang keempat, toleransi kesalahan, yang dimana Hadoop secara otomatis melakukan replikasi data pada node yang berbeda. Jika satu server mengalami kegagalan, data tetap tersedia dan sistem terus berfungsi secara normal untuk menjamin operasional bisnis. Selanjutnya di sini kita membahas pada slide ini ada keterbatasan single database ya pada server. Di sini sudah ada contohnya pada gambar visual tersebut, yang dimana kapasitas itu terbatas ya. Keterbatasan fisik pada kapasitas penyimpanan mesin. Jadi suatu mesin itu ada kapasitasnya masing-masing, ada keunggulannya masing-masing, ada plus minusnya masing-masing ya.
yang tidak mampu menampung pertumbuhan data yang eksponensial atau di marketplace. Yang kedua ada performa yang angin-anginan atau kadang menurun atau naik, yang dimana penurunan kecepatan eksklusif query secara drastis saat volume data membengkak atau pada saat data tiba-tiba banyak yang masuk atau keinginan yang membludak, yang mengakibatkan latensi tinggi pada sisi pengguna, pada para user ya. Nah, yang terakhir ada titik kegagalan tunggal, yang dimana resiko downtime yang di waktu bersamaan atau total single point of failure jika server mengalami kendala teknik, seluruh operasional marketplace berhenti. Berarti pada saat server atau data mengalami kegagalan, probabilitas kegagalan pada sebuah marketplace itu tergolong sangat tinggi atau ini ya, sangat krusial. Selanjutnya di sini ada analisis MapReduce ya, atau sama dengan produk yang terlaris. Pada kode ini ada implementasi produk marketplace ya. Yang pertama ada proses map. Proses map itu berfungsi untuk memindai dataset transaksi pada marketplace, yang dimana dia bakal mengekstrak pasangan key atau value berupa ID atau password atau produk sebagai kunci dari setiap unitnya ya, dan akan terjual sebagai nilai. Yang kedua ada proses shuffle, yang dimana ia akan mengelompokkan semua nilai atau unit berdasarkan kunci ID ya, produk yang sama untuk disiapkan ke tahap agregasi atau selanjutnya akhir di node produksi. Yang ketiga ada proses reduce, yang dimana ia menjumlahkan atau mentotalikan setiap unit untuk setiap ID pada setiap produk, menghasilkan total dari semua akumulasi penjualan per produk secara paralel dan efisiensi ya. Dan terakhir ada output, yang dimana ia akan menyaring. Berarti sebelum prosesnya selesai atau finally, dia output ini bagian yang menyaring dan menyurutkan hasil yang didapatkan supaya hasilnya lebih optimal ya dan sempurna. Dan daftar produk terlaris, ini akan nyaring nih, kayak semisal di minggu ini produk terlaris si A, maka dia akan otomatis sistem akan mengirimkan dataset atau database ke pusat untuk menginformasikan bahwa di minggu ini data penjualan produk ini terlaris, dan juga berdasarkan volume total penjual. Ya. Selanjutnya di sini ada analisis MapReduce, atau biasa familiar disebut transaksi per kota. Di sini ada bentuk visualisasi dari contoh ya. Yang pertama ada Mapes, yang dimana ia akan melakukan scanning atau mencari pada dataset marketplace. Oke, selanjutnya kita akan membahas strategi optimasi performa dalam ekosistem MapReduce. Yang pertama adalah combiner. Fungsi utama dari combiner ini adalah menjalankan proses mini reduce secara lokal, langsung dari sisi mapper sebelum data tersebut dikirimkan ke tahap shuffle. Tujuan dan efisiensinya bisa kita lihat dari diagram di samping. Yang pertama adalah memangkas beban transfer data melewati jaringan atau network bandwidth. Hasilnya bisa kita lihat ini, itu akan dapat mempercepat waktu eksekusi keseluruhan job MapReduce karena data sudah dicicil pemrosesannya sejak awal. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah partitioning. Secara definisi ini adalah
proses pembagian beban kerja data ke beberapa reducer yang berbeda secara cerdas untuk memastikan pemrosesan paralel berjalan secara optimal. Mekanisme dan manfaatnya bisa kita lihat dari diagram di samping. Distribusi data dilakukan berdasarkan kunci tertentu atau partition key. Misalnya dikelompokkan per wilayah geografis atau kategori produk. Manfaat utamanya adalah menyeimbangkan aliran data agar tidak terjadi penumpukan atau bottleneck pada satu reducer tunggal, atau yang biasa disebut data scale, sehingga pemanfaatan sumber daya cluster marketplace menjadi lebih efisien. Kesimpulan dari ini semua ada 4 poin. Kesimpulan yang pertama adalah lonjakan transaksi dan varietas data perilaku konsumen menuntut adopsi teknologi big data demi keputusan bisnis yang responsif. Kedua adalah ekosistem Hadoop dengan HDFS-nya hadir sebagai fondasi penyimpanan terdistribusi yang andal dan ekonomis untuk dapat memproses data dalam skala petabyte. Ketiga, implementasi algoritma MapReduce yang dioptimalkan dengan combiner dan partitioner terbukti memangkas kompleksitas komputasi server secara signifikan. Dan yang terakhir adalah aliran data yang bersih melalui proses ETL yang tepat akan dapat sukses menyajikan wawasan prediktif lewat dashboard business intelligence untuk personalisasi layanan pelanggan ke depan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pemodelan data SQL dan NoSQL dan analisis big data dalam marketplace nasional. Kami dan saya pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Suhendra selaku dosen pengampu serta rekan-rekan sekalian. Dan bila mana ada pertanyaan bisa ditanyakan di Japri. Sekian dan sampai jumpa.